Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Alif Muhammad Albab dengan NIM 201041124. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem manajemen kinerja BUMN pada PT Telkom Padang. Di mana di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah tentang bagaimana pengelolaan sumber daya perusahaan sehingga dapat bekerja secara optimal dan dapat tercapainya tujuan perusahaan. Suatu manajemen kinerja dapat dikelola dengan baik, maka secara langsung berpengaruh terhadap kinerja tiap individu karyawannya, unit kerja, dan seluruh kinerja perusahaan. Manajemen kinerja menurut Sosilo tahun 2012 merupakan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan, pengperusahaan, pengarahan, dan pengendalian terhadap pencapaian hasil kerja karyawan serta upaya manajemen untuk terus memacu kinerja karyawannya secara optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah PT Telkom, di mana PT Telkom adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1856. PT Telkom menyediakan berbagai layanan telekomunikasi, termasuk telepon tetap, telepon seluler, internet, dan layanan data. Mereka juga terlibat dalam berbagai inisiatif dan proyek untuk mendukung perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Selanjutnya, ada sistem manajemen kinerja pada PT Telkom Padang, di mana pelaksanaan manajemen kinerja harus dipandang sebagai sebuah sistem yang berhubungan dengan bagian-bagian lain dari sistem yang lebih luas. Bacal tahun 2012 menyatakan bahwa manajemen kinerja harus berhubungan dengan perencanaan strategis dan arah perusahaan, proses anggaran keuangan, perencanaan pengembangan karyawan, dan program-program peningkatan motivasi seperti tingkat gaji atau upah, imbalan dan promosi. Keuntungan yang maksimal akan didapat jika perusahaan dapat melaksanakan sistem tersebut secara menyeluruh, tidak hanya satu bagiannya saja. Selanjutnya ada perencanaan kinerja pada PT Telkom Padang, merupakan titik awal dalam proses sistem manajemen kinerja PT Telkom. Hal ini dapat dilihat dalam penyajian data bahwa dalam perencanaan kinerja telah ditentukan pejabat, penilai, dan karyawan yang dinilai secara berjenjang yang disesuaikan dengan tata cara kerja yang mengatur aspek koordinasi, tugas, wewenang, dan pertanggungjawaban dari masing-masing unit kerja. Penetapan target yang harus dicapai oleh karyawan yang dinilai tersebut mengacu pada RKAP yang telah ditetapkan oleh direksi dan komisaris dan atau penugasan-penugasan ya dari direksi dan kompetensi yang harus dicapai oleh karyawan yang dinilai harus mengacu pada akhir periode. Selanjutnya ada komunikasi kinerja pada PT Telkom Padang, di mana proses pemecahan masalah dengan mengkomunikasikannya dan mengidentifikasi penyebab dasar yang sebenarnya dari permasalahan atau kegagalan kinerja yang terjadi sehingga dapat dirumuskan penyelesaian dari masalah tersebut. Penerapan komunikasi kinerja, bimbingan, dan dokumentasi di PT Telkom Padang berjalan dengan proses komunikasi dua arah yang terus-menerus dan berkesinambungan antara pejabat penilai dan karyawan yang dinilai untuk memastikan bahwa pelaksanaan target kerja yang telah disepakati berjalan sebagaimana mestinya, mengkomunikasikan identifikasi kendala yang timbul dan mendiskusikan cara
penyelesaiannya serta saling memberikan informasi secara up to date tentang apa yang mereka perlukan dalam mencapai keberhasilan kinerja. Selanjutnya, konsep penerapan kompetensi dalam sistem manajemen kinerja pada PT Telkom Padang. Kompetensi merupakan apa yang dibutuhkan karyawan untuk melakukan pekerjaan dalam bentuk jenis dan tingkatan perilaku yang berbeda. PT Telkom Padang dilakukan dengan penyusunan secara top-down yang dimulai dari visi dan misi perusahaan dijabarkan ke dalam values serta strategi perusahaan. Soft competence merupakan kompetensi yang terdiri dari motif, sifat, dan konsep diri yang dibutuhkan seseorang untuk menghasilkan kinerja yang unggul. Di sini juga ada faktor pendukung penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi pada PT Telkom Padang, di mana faktor yang mendukung dalam penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi pada PT Telkom Padang, yaitu kesadaran setiap karyawan untuk selalu disiplin mengumpulkan lembaran pengisian formulir sasaran kinerja individu atau SKI, formulir bimbingan dan formulir penilaian akhir kinerja atau PAK ke Departemen Personalia sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, keterlibatan dari setiap individu karyawan untuk dapat menyelesaikan setiap catatan mengenai kinerjanya dengan baik sesuai dengan kaidah pengisian formulir pelaporan yang telah ditetapkan. Ada juga faktor penghambat penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi pada PT Telkom Padang, di mana faktor yang menghambat penerapan sistem manajemen kinerja berbasis kompetensi pada PT Telkom pejabat menilai seringkali memberikan penilaian tidak berdasarkan fakta yang ada, namun berdasarkan penilaian secara hubungan pribadi pejabat penilai dengan karyawan yang dinilai, di mana juga akan mempengaruhi proses penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia oleh Departemen Personalia yang meliputi penempatan, promosi, perencanaan karir, kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta penggajian atau remunerasi. Kesimpulannya itu pola pengelolaan manajemen sumber daya manusia di PT Telkom Padang menerapkan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang dilaksanakan dalam berbagai aspek mulai dari rekrutmen, pelatihan, perencanaan karir, termasuk dalam penerapan sistem manajemen kinerjanya. Kebutuhan kompetensi jabatan tersebut dipergunakan untuk setiap tahap proses manajemen sumber daya manusia, termasuk proses sistem manajemen kinerjanya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.